Isak tangis dan peluk haru keluarga warnai pelepasan calon jemaah haji. Rintihan dan penolakan iringi razia pengamen dan badut di ibu kota. Nekat bakar gedung sekolah, 3 orang oknum santri menjadi tersangka. Bentrokan antar perguruan silat, polisi tangkap ratusan orang. Halo, selamat pagi pemirsa, menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Hari ini hari Jumat 26 Mei 2023. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dirimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah informasi yang pertama pemirsa, polisi menangkap ratusan orang dari gerombolan perguruan silat yang berbuat onar di wilayah Jombang, Jawa Timur. Mereka awalnya berkonvoi hingga menganiaya warga. Inilah rekaman amatir warga saat ratusan anggota salah satu perguruan silat berbuat anarkistis di wilayah Kecamatan Ploso, Jombang, Kamis dini hari. Salah satu motor warga bahkan dibakar. Oke. Laporan diterima. Polisi yang mendapat laporan adanya tindakan onar langsung bergerak. Sebanyak 119 orang yang kebanyakan masih remaja ini diringkus. Tindakan onar berawal dari rombongan berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Berantas, penghubung Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Diduga aksi onar bermotif untuk eksistensi kelompoknya. Dilempar, karena pada saat itu dari anggota Polsek Kudus sedang mengamankan 2 orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dari anggota Polri. Sehingga dari rombongan tersebut tidak terima rekannya diamankan di dalam mobil sehingga mobil tersebut menjadi sasaran. Arogansi kelompok perguruan silat ini mengakibatkan 2 anggota polisi dan 1 warga terluka. Sebanyak 8 orang telah dijadikan tersangka, 7 diantaranya bahkan masih di bawah umur. Turut diamankan pula barang bukti berupa batu dan senjata tajam dari tangan para tersangka. Kini ke-8 tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. 15 orang ditangkap polisi karena diduga terlibat aksi tawuran di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Aksi saling serang mengakibatkan seorang warga lansia terluka saat akan melerai kedua kelompok. Aksi tawuran melibatkan 2 kelompok remaja terjadi di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling lempar dan membawa senjata tajam. Peristiwa itu mengakibatkan seorang warga lanjut usia yang tinggal di dekat lokasi tawuran terluka saat akan melerai perkelahian massal tersebut. Korban yang terluka di bagian tangan akibat bacokan senjata tajam dapat selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman video amatir itu, polisi melacak mereka yang terlibat tawuran. Dan berselang 10 hari kemudian, polisi meringkus 15 orang yang diduga terlibat peristiwa itu. 5 orang diantaranya masih di bawah umur. Dari tangan mereka disita sejumlah senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Saat diperiksa, terungkap tawuran terjadi karena kedua kelompok mulanya saling ejek di media sosial. Modus operandinya berawal dari saling ejek-ejekan di media sosial atau di WA. Akhirnya pada tanggal 16 Mei 2023 jam 1.00 itu di wilayah Duren Jaya, tepatnya di Gang Delima, itu terjadi tawuran. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP yang undang-undang darurat karena membawa senjata tajam yang ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Massa terlibat bentrok dengan polisi saat menuntut dibukanya kembali lapangan kerja di pertambangan emas di Sekadau, Kalimantan Barat. Sejumlah demonstran melempari mobil water cannon polisi dengan batu saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis pagi.
Sementara di halaman depan kantor bupati, polisi terpaksa menembakkan air water cannon untuk membubarkan demonstran yang anarkis. Kericuan ini terjadi saat demonstran yang merupakan para penambang emas menuntut bertemu Bupati Skadau dan anggota DPRD setempat. Mereka menuntut untuk diperbolehkan kerja lagi tanpa ditangkap dan distribusi BBM dipermudah. Para demonstran juga mengeluhkan imbas dari larangan menambang emas. Untuk yang demo saat ini, ya saya rasa mungkin masih ada hubungannya dengan penindakan kemarin. Akibat kerusuhan ini, 2 petugas kepolisian alami luka karena terkena lemparan batu. Sementara kantor bupati mengalami sejumlah kerusakan. Dede Iskandar melaporkan dari Skadau, Kalimantan Barat. Anda kembali fokus pagi pemirsa. Polisi telah menetapkan 3 oknum santri sebagai tersangka pembakaran sebuah sekolah keagamaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga santri nekat membakar gedung sekolahnya lantaran jenuh tidak diperbolehkan keluar dari asrama. Peristiwa kebakaran yang terjadi di sekolah Tahfizul Quran di Jalan Harta Sening, Makassar, Sulawesi Selatan pada 18 Mei lalu akhirnya berhasil diungkap polisi. Dari penyelidikan polisi, kebakaran disebabkan oleh 3 orang santri yang secara sengaja melakukan pembakaran. Insiden kebakaran itu bahkan terjadi sampai 3 kali dalam sebulan, yakni pada 9 Mei, 17 Mei, dan terakhir 18 Mei. Pada peristiwa terakhir, bahkan terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh ruangan sekolah, serta sebuah butik yang sekaligus dijadikan tempat usaha. Terungkapnya penyebab kebakaran ini didasari oleh hasil olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, hingga hasil lapor. Motif yang dilakukan ketiga santri ini lantaran jenuh akibat tidak diperbolehkan keluar dari asrama. 3 orang ini adalah santri. Oh, santri. Santri dari rumah tahfiz tersebut. Ya, ini sudah lama direncanakan atau? Kalau melihat daripada hasil pemeriksaan, memang sudah sebelumnya itu sudah direncanakan. Memang karena rasa ketidakpuasan, merasa jenuh karena tidak diperbolehkan untuk keluar dari asrama. Ini ketiga santri pelaku pembakaran telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran akan dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah kapal tongkang pengangkut bahan bakar minyak jenis solar terbakar di dermaga barat Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis siang. Akibatnya 5 orang kru kapal mengalami luka-luka. Petugas pemadam kebakaran menjinakkan api yang membakar sebuah kapal tongkang pengangkut BBM jenis solar menggunakan tipol agar api tak menyambar lambung kapal yang masih terisi BBM. Api muncul diawali dengan asap tebal saat sejumlah kru kapal tengah berusaha menguras lambung kapal yang sedang bersandar di dermaga. Akibatnya 5 kru kapal mengalami luka-luka, diduga api berasal dari korsleting listrik. Dari 5 korban luka, 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sementara 1 korban lainnya masih menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. 5 unit mobil damkar yang diterjunkan berhasil memadamkan api. Mitra Usaha 05, kronologi kebakaran itu lagi sedang dalam pengurasan kapal. Jadi lambung kapal lagi ada pengerjaan-pengurasan. Di luar dari kontrol tiba-tiba timbul asap. Nah, jadi timbul asap sehingga memerlukan penanganan serius. Polisi mendapati pasangan bukan suami istri saat menggelar razia di sejumlah rumah indekos di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, belasan pengamen dan badut terjaring razia petugas Satpol PP dan Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Kamis malam. Tawa ceria sang badut seketika berubah menjadi rintihan saat terjaring razia Satpol PP dan Sudin Sosial di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis malam. Sementara rekannya menolak diamankan dengan alasan masih bersekolah. Dalam razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS kali ini, petugas juga menyasar pengamen dan juru parkir liar. 13 orang PPKS pun terjaring razia. Warga PPKS ini kemudian didata di kantor kecamatan sebelum diserahkan ke Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur untuk diberi pembinaan agar tak kembali ke jalan. Sementara di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, 1 persatu kamar indekos dirazia oleh petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri. Petugas mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri tinggal dalam 1 kamar.
Selain memeriksa kelengkapan dokumen, petugas juga melakukan tes urin terhadap penghuni indekos dan ditemukan seorang wanita positif narkoba. Ada kamar kos, ya, di situ penghuninya ada pasangan pasutri, tapi bukan pasangan suami istri ya. Nah, kebetulan perempuannya atau wanitanya itu terindikasi positif. Demikian ya. Nanti ditindaklanjuti nanti itu dengan instansi dari BNP. Petugas akan melakukan sanksi tindak pidana ringan bagi para penghuni indekos yang melakukan pelanggaran. Tim Liputan melaporkan. Ketua RT di Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, mengapresiasi pemerintah kota yang menindaklanjuti laporannya terkait bangunan ruko yang menyerobot sarana umum. Sementara kegiatan ekonomi masih berjalan kendati aparat sudah membongkar paksa bangunan yang melanggar aturan itu. Pemerintah Jakarta Utara Rabu kemarin membongkar paksa sejumlah bangunan ruko di kawasan Jalan Pluit Karangniaga, Pluit Penjaringan. Menyusul batas waktu pembongkaran mandiri sudah berakhir. Penyerobotan lahan sarana umum berupa saluran air dan bahu jalan dengan lebar beberapa meter menjadi alasan penertiban ini. Pembongkaran paksa menyasar sedikitnya 22 bangunan tempat usaha yang melanggar aturan. Ketua RT di kawasan Penjaringan, Riang Prasetya, yang melaporkan kasus penyerobotan ini mengapresiasi langkah pemerintah kota. Riang sudah memperjuangkan kasus ini sejak 2019 lalu. Pembongkaran juga bukan bertujuan untuk menutup usaha mereka yang mengatasnamakan unit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya seharusnya tempat usaha tidak melanggar apalagi menyerobot sarana umum. Itu bukan usahanya yang dibongkar, bukan bangunan gedungnya yang dibongkar, tapi yang ditertibkan itu pengembalian fungsi. Maka jangan diplesetin kata bongkar, kurang tepat dalam bahasa saya. Saya lebih suka dengan bahasa penertiban, merapikan. Jadi yang ditertibkan kemarin itu, yang dirapikan kemarin itu adalah memang udah fungsinya. Petugas Satpol PP Kecamatan Penjaringan terus menggencarkan pemantauannya dan sosialisasi tentang kelanjutan penertiban ruko-ruko yang melanggar aturan tersebut agar ada kepastian pembongkaran ini segera rampung sehingga kegiatan usaha tidak terganggu. Kami memberikan kesempatan untuk membongkar mandiri secepatnya. Supaya apa? Dengan alasan supaya ekonomi yang ada di sini bisa kembali normal kembali. Tidak ada gangguan apapun juga tentang kegiatan ekonomi masyarakat kami yang ada di sini. Makin cepat, makin baik, makin cepat juga ekonomi itu bergerak kembali. Di tengah penertiban dan pembongkaran, kegiatan ekonomi tetap berjalan meski terbatas dan terhambat. Bahkan sebuah spanduk penolakan pembongkaran dari para pemilik ruko masih terpampang. Mereka masih berharap ada solusi terbaik dari pemerintah karena mereka menggantungkan hidup dan usahanya di kawasan ini. Sementara sejumlah warga pengunjung juga mendukung pembongkaran agar kawasan ini tertata lebih baik dan sesuai peruntukannya. Kalau memang ini sih rasanya keganggu juga sebenarnya. Cuman ada baiknya juga kalau memang ini ya jadi jalan nggak begitu sempit gitu kan. Gitu. Jadi kalau memangnya ada ini ya bagus juga. Jadi dia ke belakang itu sehingga mobil bisa lewat leluasa gitu. Sebelumnya seorang ketua RT terlibat adu mulut dengan seorang pemilik ruko yang diduga menyerobot saluran air dan bahu jalan di kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Dari catatan pihak RT setempat, sebanyak 42 ruko yang dijadikan tempat usaha melanggar garis sepadan bangunan sehingga berdampak pada penyempitan ruas jalan niaga yang semula lebar 18 meter hanya tersisa 7 meter. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Lampu LED ucapan selamat datang di Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat diduga diretas oleh oknum tak bertanggung jawab Kamis petang. Tulisan running text yang semula berupa tulisan sambutan selamat datang di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi mendadak berubah. Running text sambutan selamat datang untuk calon jemaah haji yang tiba di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi ini tiba-tiba berubah menjadi tulisan sindiran. Kemunculan tulisan ini bertepatan dengan kunjungan PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono yang hendak melepas keberangkatan kloter jemaah haji asal Kota Bekasi. Kamis malam, layar running text sudah dimatikan oleh pihak pengelola UPT Asrama Haji. Pihak pengelola juga telah melakukan penyelidikan internal. Kami atas nama UPT Asrama Haji menyampaikan permohonan maaf ke
dengan insiden yang baru saja terjadi tadi itu, dan itu di luar dari dugaan kita ya. Memang sebelum operasional kemarin kita ada maintenance, ada perbaikan karena memang ada beberapa LED-nya itu mati ya, kita perbaiki itu dengan pihak ketiga, dengan rekanan gitu ya. Sementara ini yang jelas itu kita off-kan, kita tidak operasikan. Kemudian juga tadi Pak Kepala berpesan jangan ada yang menyentuh satu orang pun running text tersebut supaya nanti kita bisa minta bantu pihak kepolisian. Proyek pembangunan asrama haji di Cipondo, Tangerang mendapat teguran dari sang wali kota. Sebagian infrastruktur belum rampung, padahal proyek itu nantinya untuk menyambut kedatangan para jemaah haji dari Arab Saudi agar tak perlu lagi transit di asrama Pondok Gede, Jakarta Timur. Kalau nggak bisa kerja, jangan kerja, jangan mau minta kontraknya aja lu. Ngapain tuh, suruh berhenti aja tuh, nggak ada yang dikerjain, ngapain? Inilah video detik-detik saat wali kota Tangerang emosi saat menyidak proyek pembangunan asrama haji di Jalan Hashim Ashari di Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Arif mengaku kecewa pada kontraktor proyek karena tak ada aktivitas pengerjaan. Padahal gedung asrama haji ini akan digunakan untuk uji coba menyambut ribuan jamaah haji yang pulang dari Arab Saudi agar tidak perlu lagi ke asrama Pondok Gede, Jakarta Timur. Merupakan bagian dari proyek strategis nasional, programnya Pak Jokowi yang harus kita backup, tahun depan akan selesai, sehingga mudah-mudahan di 2024-2025 nanti bisa memberangkatkan dan menerima haji kembali. Pak, untuk targetnya sendiri Pak? Untuk targetnya sendiri untuk Cipondo ini kapan Pak? Kalau targetnya tahun depan, sesuai dengan target dari Kementerian Agamanya tahun depan. Tapi ini kita lagi uji coba, simulasi kepulangannya supaya sarana pendukungnya, parkirnya, terus aksesibilitasnya, begitu. Orang nomor 1 di Kota Tangerang ini juga mengkritisi pengerjaan akses jalan menuju asrama yang masih berbentuk tanah belum diaspal dan belum tersedianya lahan parkiran. Banten yang menjadi provinsi sejak tahun 2000 silam hingga kini belum memiliki asrama haji sendiri. Para calon jamaah haji asal Banten harus menggunakan asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dengan adanya pembangunan asrama haji ini diharapkan dapat menjadi solusi calon jamaah haji mengikuti rangkaian keberangkatan dari tanah air. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. 3 kloter calon jemaah haji dari wilayah DKI Jakarta dan Banten telah kembali tiba di asrama haji Pondok Gede dan rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Jumat ini. Sementara itu pelepasan calon jemaah haji asal Tangerang diwarnai isak tangis dan peluk haru para keluarga. Sebanyak 385 calon jemaah haji yang merupakan kloter pertama asal Tangerang resmi dilepas di kawasan Islamic Center, Serpong, Banten pada Kamis siang. Dalam pelepasan kali ini, isak tangis dan peluk haru antara keluarga dengan para calon jemaah haji pun terus-menerus terjadi. Pada tahun ini ada sekitar 30% calon jemaah haji asal Tangerang Selatan yang merupakan kaum lanjut usia. Calon jemaah haji Kota Tangerang Selatan ada sejumlah 385 orang dan 15 diantaranya itu orang tua ya yang menggunakan kursi roda dan juga cukup banyak lansia juga pada hari ini yang berangkat. Ini terbagi ada 4 kloter total. Total ada 900 lebih jemaah haji yang akan diberangkatkan insya Allah. Sementara itu 3 kloter calon jemaah haji dari wilayah DKI Jakarta dan Banten kembali tiba di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Total ada 1.145 calon jemaah haji yang rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Jumat ini. Sebelum keberangkatan, para calon jemaah haji ini juga telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari tes kesehatan hingga proses imigrasi. Tim Liputan melaporkan. Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Diduga ia meninggal dunia akibat serangan jantung. Jemaah calon haji bernama Suprapto, usia 53 tahun yang tergabung dalam kloter 3 Demak, Jawa Tengah, meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi, Kamis dini hari waktu setempat. Almarhum meninggal dunia saat baru saja tiba di Madinah usai perjalanan dari Mekah. Sebelum meninggal, almarhum yang menginap di Hotel Abraj Tabah, Madinah, sempat melaksanakan sholat lalu ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, almarhum meminta tolong hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal karena serangan jantung. Kita sudah mengajukan surat ke Muassasah Adilah hari ini. Kita mengajukan agar beliau atau almarhum dimakamkan di makam Baqi. Jenazah selanjutnya dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah.
Petugas mengimbau kepada seluruh jamaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan selama proses rangkaian ibadah haji di Tanah Suci sampai setibanya kembali ke tanah air. Anton Bahtiar Rifai melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Setelah tenaga kerja Indonesia TKI asal Jember, Jawa Timur, ada 12 TKI lain yang mengaku disekap di Myanmar dan meminta bantuan pemerintah agar memulangkan mereka ke tanah air. Harapan serupa dikemukakan para orang tua TKI tersebut. Saya harap buat Bapak Presiden Joko Widodo dan teman-teman kami di sini, kami meminta bantuan. Sebuah video amatir yang merekam kondisi belasan tenaga kerja Indonesia TKI di Myanmar kembali beredar luas di media sosial. Mereka mengaku disekap dan dipekerjakan secara paksa. Kami meminta bantuan agar kami segera dipulangkan di lokasi KK Garden 2 Myanmar ini. Sampai sekarang ini kami belum ada dievakuasi, Pak. Saya minta dan teman-teman saya tolong bebaskan kami, Pak. Para TKI ini mengaku menjadi korban penipuan agen penyalur TKI. Dijanjikan bisa bekerja di Thailand dengan gaji besar, tapi mereka kini justru terdampar bekerja tanpa gaji. Bapak Jokowi yang terhormat, nama saya Rio Fernando, saya dari Padang, Sumatera Barat. Saya di sini ditipu oleh agen saya, Pak. Saya dipekerjakan di perbatasan Thailand dan Myanmar, Pak. Saya minta tolong kepada Pak Jokowi supaya saya bisa cepat dipulangkan. Rio Fernando adalah warga Kudu Ganting, Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Kepada ibunya, Rio pamit untuk bekerja ke Thailand Oktober tahun lalu. Dia gaji kadang anak gaji mau balik libur jadi lepas balik sebulan. Wakilnya none kira nak dura. Sedih lah nak. Asal tetap Rio tu imat tu keluarnya. So nak kaiduin ibu tu selai. Pihak keluarga berharap pemerintah segera membantu memulangkan ke-12 TKI yang disekap tersebut. Dan saya ditipu agen di sini, Pak. Kami di sini kerja tidak manusiawi. Tolong bantu kami, Pak Jokowi, Pak. Sementara sebelumnya, video serupa beredar di media sosial. Sejumlah pekerja migran dari Jember, Jawa Timur mengaku disiksa selama bekerja di Myanmar. Diduga mereka berangkat tanpa prosedur yang legal. Mereka juga dijanjikan mendapat gaji 10 juta rupiah per bulan untuk bekerja sebagai tenaga admin di Thailand. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Satu lagi korban pembunuhan berantai dukun maut, Slamet Tohari di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali teridentifikasi. Jenazah korban yang telah dinyatakan hilang sejak 2019 kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Dokes Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara kembali berhasil menemukan satu lagi identitas korban dukun maut Slamet Tohari. Jenazah korban teridentifikasi atas Kuat Santosa asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Setelah kasus pembunuhan ini terbongkar, pihak keluarga kemudian melapor ke posko orang hilang di Mapolres Banjarnegara. Setelah dilakukan pembongkaran makam, jenazah Kuat Santosa langsung diserahkan oleh pihak Polres Banjarnegara ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah dengan nomor 6B ya, itu telah teridentifikasi sebagai almarhum saudara Kuat Santosa. Ini teridentifikasi langsung dari uji DNA pembanding dengan anak kandung dari almarhum. Korban Kuat Santosa yang berprofesi sebagai pengebor sumur ini telah dinyatakan hilang sejak 2019. Pihak keluarga sudah tidak lagi mendengar keberadaan korban yang sempat berpamitan untuk bekerja keluar kota. Keluarga tak menyangka jika Kuat Santosa ternyata telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh dukun Slamet Tohari. Ada kami bekerja mencari nafkah untuk anak kecil yang itu. Nah, setelah itu kok sampai ditunggu-tunggu sampai saat ini pun juga masih belum ada jawaban. Hingga saat ini sudah ada 12 korban kekejaman dukun maut Slamet Tohari. 9 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Pembunuhan berantai ini telah terjadi sejak tahun 2020 dan terbongkar pada awal April lalu. Peristiwa ini berawal saat para korban tergiur oleh janji manis Slamet Tohari yang mengaku bisa menggandakan uang. Sedangkan pembunuhan keji itu dilakukan setelah para korban kerap menagih uang yang dijanjikan. Tim Liputan melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat membongkar kasus pembajakan konten platform berbayar baik televisi channel dan streaming tanpa izin. Pelaku melakukan pembajakan konten tanpa izin sejak tahun 2019 silam. Kanda
IA tak bisa berkutik saat digiring petugas kepolisian untuk gelar perkara di Mapolda Jawa Barat Kamis siang. Tersangka yang ditangkap pada 8 Mei silam diduga telah melakukan pembajakan konten-konten milik sejumlah platform berbayar mulai dari televisi, saluran atau channel tertentu hingga streaming, diantaranya milik platform video.com. Ironisnya, praktek pembajakan tersebut telah berlangsung sejak 2019 silam dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Modusnya, tersangka terlebih dulu membeli akun pada salah satu platform penyedia layanan televisi yakni Zal TV yang berada di luar negeri. Dengan akunnya IA ini, dia bisa membuka layanan TV lokal, kemudian TV internasional. TV internasional ada sport, kemudian ada film, ada news, kemudian juga ada film yang pornografi. Tersangka menjual akses berupa password untuk bisa menikmati berbagai konten milik sejumlah platform berbayar tersebut seharga Rp100.000, mulai dari tayangan channel hiburan, situs porno hingga streaming olahraga, termasuk tayangan pertandingan sepak bola Liga Inggris dan Liga 1 Indonesia milik platform streaming video.com. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Oknum ASN di Kabupaten Katapang, Kalimantan Barat yang merusak toko milik seorang warga menghebohkan masyarakat luas. Untuk mengungkap motifnya, polisi langsung menyelidiki kasus perusakan itu. Kita baru aku hancurkan toko kita udah, mama, kami nggak mau lagi ambil ayam, ambil gajah. Dalam rekaman video yang menghebohkan jagat maya, seorang perempuan dengan membawa kayu merusak toko milik seorang warga Nangatayap, Katapang, Kalimantan Barat. Dalam rekaman berdurasi 28 detik ini, perempuan itu diduga merupakan oknum aparatur sipil negara atau ASN. Pada kejadian hari Selasa, sang oknum memecahkan kaca sambil memaki pemilik toko. Polisi masih mendalami motif dan penyebab peristiwa perusakan, diantaranya dengan memeriksa sejumlah saksi. Ada seorang perempuan, kita lihat di videonya itu ada seorang perempuan yang ngamuk-ngamuk, ya, sampai mecah-mecahkan kaca di salah satu toko. Ya, itu memang ya masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut penyebabnya apa. Abrasi mengancam keberadaan permukiman warga di Pulau Singkep, Provinsi Kepulauan Riau. Sejumlah jalan serta tembok pembatas hancur diterjang gelombang. Inilah kondisi yang terjadi di Desa Batu Berdaun, Singkep, Kepulauan Riau. Garis pantai di kawasan ini berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan di seberang lautan. Tak ada pelindung ombak. Di Pulau Singkep membuat permukiman di Desa Batu Berdaun perlahan terkena abrasi. Jalan setapak, lapangan voli, serta tembok pembatas pantai tergerus akibat abrasi. Sebagian rumah warga juga ada yang pindah ke lokasi yang jauh dari bibir pantai. Namun masih ada warga yang bertahan di tengah gempuran abrasi. Menurut Yunus, kejadian ini sudah terjadi sejak beberapa tahun silam. Kalau abrasi ini sekitar 6-7 tahun sudah mulai terjadi. Yang betul-betul hancur tahun 2023 ini akhir. Sebelum abrasi ini kondisi pantai ini masih bagus. Masih istilahnya kita belum aman-aman tenang-tenang aja waktu itu di sini. Bencana abrasi menyebabkan 19 rumah warga terancam tenggelam. Agar tidak terjadi kejadian lebih buruk, Babin Kamtibmas Polsek Singkep mengumpulkan warga setempat untuk membuat tanggul sementara. Tentunya tindakan yang harus kita lakukan itu untuk pencegahan sementara, untuk menahan agar supaya gelombang pasangnya itu tidak menghantam pantai, sehingga pasir yang di bibir pantai itu tidak longsor. Tanggul sementara yang dibuat warga adalah karung berisi batu dan pasir. Selain itu, warga juga memanfaatkan pancang kayu dilapisi daun kelapa sebagai penahan gelombang pasang. Tim Liputan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. 2 asisten rumah tangga diduga korban penganiayaan di rumah majikannya. Selengkapnya Sujita Parimana.
Kasus dugaan penipuan uang untuk karya swasta siswa SMA Negeri di Bandung, Jawa Barat terungkap. Polisi membekuk seorang wanita yang telah menggelapkan uang tersebut. Seorang wanita karyawan lepas agen perjalanan di Bandung, Jawa Barat ini dibekuk. Pasalnya, ia menggelapkan uang ratusan juta rupiah yang sejatinya digunakan untuk karya wisata SMA Negeri di Bandung. Pelaku dibekuk di wilayah Cilenggrang dan kini masih menjalani pemeriksaan polisi. Iya, uang yang seharusnya disetorkan ke agen perjalanan justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Total uang yang digelapkan mencapai 400 juta rupiah. Hari ini kita laksanakan pemeriksaan mendalam dulu di Polrestabes Bandung. Nanti kita telusuri uangnya kemana saja, motifnya apa, sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut. Tapi hasil pemeriksaan sementara memang yang bersangkutan digunakan uang untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya seluruh siswa telah melunasi biaya tur sebesar Rp1.300.000 per orang. Seharusnya perjalanan tujuan Yogyakarta dijadwalkan pekan ini, namun pihak Biro Perjalanan menolak untuk memberangkatkan para siswa lantaran belum menerima biaya pelunasan. Pihak sekolah yang telah melunasi uang melalui transfer lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Dua asisten rumah tangga di Bandar Lampung mengaku menjadi korban penganiayaan dan pengancaman pembunuhan di rumah majikannya. Kedua RT yang berhasil kabur dari rumah majikannya itu kini tengah mengungsi ke rumah kerabat. Maksud hati ingin bekerja dan membantu ekonomi keluarga, apa daya justru dianiaya dan diancam dibunuh oleh majikannya. Itulah yang dirasakan dua gadis asal Pringsewu, Lampung yang mengaku menjadi korban penganiayaan dan pengancaman pembunuhan di rumah majikannya. Kedua korban berinisial DD dan DL awalnya tergiur iklan di media sosial yang menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di sebuah perumahan mewah di Bandar Lampung dengan gaji 2,2 juta rupiah pada bulan Februari lalu. Keduanya kemudian dijemput oleh perantara dan diantar ke rumah calon majikan di Sukarame, Bandar Lampung. Namun sesampainya di rumah majikan, semua barang mereka disita. Mereka juga kerap dianiaya jika dianggap salah saat bekerja. Kedua korban juga ditelanjangi, kemudian direkam. Tak hanya itu, sang majikan juga mengancam akan menyebarkan video tersebut jika mereka kabur. Karena tak tahan, kedua korban akhirnya berhasil kabur setelah menaiki tower air. Di sana itu saya diperlakukan seperti digebuk, terus saya dijambak, ditinju, ditendang, dan saya dijenturin kepalanya di dinding. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Untuk sementara, dari hasil keterangan korban, ada beberapa perbuatan penganiayaan yang dilakukan. Tapi kita menunggu dari hasil visum yang kita ajukan terkait luka-luka yang tampak. Dugaan penganiayaan dua ART oleh majikannya ini ditangani unit PPA Polresta Bandar Lampung. Adi Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Media sosial dihebohkan dengan unggahan seorang perempuan yang kakaknya dijadikan tersangka padahal diduga menjadi korban KDRT. Korban pun sempat ditahan di Polrestro Depok hingga unggahan ini menuai banyak tanggapan. Inilah unggahan seorang perempuan yang kakaknya dijadikan tersangka, padahal diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kakaknya juga sempat ditahan di rutan Polres Metro Depok. Kasus ini bermula saat diduga terjadi KDRT. PB melaporkan suaminya ke polisi dan telah melakukan visum. Sementara sang suami, BI, juga balik melaporkan istrinya dengan tuduhan dugaan KDRT. Jadi yang saya nggak tahu, nggak habis pikir kenapa seperti ini. Anak saya perempuan, pelapor pertama, bukti cukup, kemudian dari foto itu udah babak belur. Tapi ini bahasanya pihak si suami dengan laporan yang PPA menjelaskan memang saya lihat kelaminnya ada luka, ya cukup apa istilahnya parah bahasa gitu loh. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pun merespon kasus tersebut dan mendatangi Polres Metro Depok untuk memimpin pemaparan konstruksi kasus tersebut sehingga ramai di media sosial. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan, ya, di satu pihak dan di pihak lain. Makanya kemarin saya akan perintahkan, coba cek Pak Kapolres, kenapa
penanganan perkara seperti itu. Dan saya di awal juga mengatakan yang adil lah, ya, yang adil dalam menegakkan sebuah perkara. Kini penahanan sang istri telah ditangguhkan. Pihak kepolisian rencananya akan mempertemukan kedua belah pihak untuk memungkinkan melakukan restoratif justice dan berdamai. Pertemuan menunggu kesembuhan sang suami yang terluka diduga menjadi korban KDRT dan sang istri untuk dapat menemukan jalan terbaik atas masalah mereka. Sebelumnya, ramai di media sosial tentang kasus KDRT dan penganiayaan yang melibatkan pasangan suami istri dan ditangani oleh Polres Metro Depok. Kasus ini menjadi sorotan karena sang istri ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah melaporkan sang suami ke polisi. Tim Liputan melaporkan. Untuk mensinkronkan keterangan tersangka, para saksi dengan kejadian tewasnya putri penjabat Gubernur Papua Pegunungan, polisi menggelar prarekonstruksi kasus tersebut. Dalam prareka ulang itu, tersangka memperagakan 45 adegan di sebuah rumah indekos di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Prareka ulang kematian tak wajar remaja putri ABK 16 tahun, anak penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, berlangsung di indekos tersangka di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah pada hari Kamis. Tersangka yang juga mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta memperagakan 45 adegan termasuk adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Hingga siswi sebuah SMA negeri di Semarang ini ditemukan sudah tak bernyawa. Selain menghadirkan tersangka, tim unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Polrestabes Semarang juga menghadirkan 6 orang saksi. Ini kita ingin melihat dan mengkonstruksikan apa yang sudah disampaikan oleh tersangka dengan saksi-saksi berserta dengan barang bukti serta TKP yang ada di tempat kejadian. Seperti itu, Mas. Ya, pastinya untuk prarekonstruksi yang ada di pos sesuai dengan adegan yang terjadi di dalam pos tersebut. Sebelumnya, remaja putri berinisial ABK yang merupakan anak penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo ditemukan tewas di sebuah rumah indekos 18 Mei lalu. Kejadian ini menyita perhatian masyarakat luas lantaran kematian korban yang tak wajar. Polisi berhasil meringkus pencuri yang berhasil membobol sebuah rumah mewah di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, pelaku menggasak uang dan perhiasan senilai 1 miliar rupiah milik korban. Cek, ini tuh aku tidak tahu nak tangan cek. Tidak dari sini dong cek, dari sini cek dibobol. Inilah video yang beredar luas di media sosial usai pencuri berhasil menggasak uang dan perhiasan senilai 1 miliar rupiah di Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Menindaklanjuti kasus tersebut, tim Opsnal Unit 4 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan menangkap pelaku pencurian. Sebelumnya, ia bekerja sebagai buruh bangunan di rumah korban. Setelah menyelesaikan pekerjaan, pria tersebut membersihkan pekerjaan dan melihat uang tunai juga perhiasan. Pelaku tergoda untuk mencuri barang berharga. Tersangka boleh mengaku berapa saja, namun unsur dalam pengungkapan itu tidak menentukan bahwa harus 1 miliar atau lain sebagainya. Di mana kita bisa menemukan adanya alat bukti bahwa yang bersangkutan memang mengambil dan alat bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka dan uangnya itu sudah memenuhi unsur. Dari hasil penyelidikan, jumlah uang yang diambil oleh pelaku sebesar 300 juta rupiah. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari serta melarikan diri ke Batam. Kepolisian berhasil mengamankan 3 ponsel yang dibeli dari hasil curian, perhiasan emas, dan uang ratusan juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sempat menjadi buron atas kasus pencurian emas, seorang wanita paruh baya diringkus di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Terduga pelaku dibekuk ketika akan melancarkan aksinya kembali. Seorang wanita parubaya ditangkap polisi karena diduga mencuri perhiasan emas di kawasan pusat perbelanjaan Mentaya, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari pemeriksaan identitasnya, terungkap wanita itu berinisial SM, warga Pontianak, Kalimantan Barat. Wanita itu ditangkap setelah pegawai toko emas mengenali sosoknya yang sudah 2 kali melakukan aksi pencurian perhiasan emas di tempat tersebut. Rekaman CCTV di toko korban menunjukkan aksinya ketika mencuri gelang emas seberat 40 gram yang nilainya sekitar 20 juta rupiah pada 5 bulan yang lalu.
Peristiwa itu sudah dilaporkan ke polisi, sehingga wanita jadi buronan pihak berwajib. Dulu kan pernah dia ngambil 1 kali, terus yang kedua ada ke sini. Ini yang ketiga. Jadi kita sudah tunggu. Baru yang ketiga baru ketangkap. Pura-pura beli. Yang berhasil dicuri waktu itu? Gelang, mungkin sekitar 20 juta mungkin, sekitar itu. Untuk mengungkap jaringan pencuri perhiasan, polisi memeriksa wanita itu di Mapolres Kota Waringin Timur. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pasca perampokan di sebuah minimarket di wilayah Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, polisi lakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas mengamankan 2 orang pelaku. Polisi melakukan olah TKP di minimarket di Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Di minimarket ini telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh 4 orang. Mereka dilengkapi senjata api dan senjata tajam. Pelaku juga menyekap 3 karyawan di dalam gudang. Petugas berhasil mengamankan 2 pelaku, 1 diantaranya tewas akibat melawan petugas. Sementara 2 pelaku lagi masih dalam pengejaran. Ada 11 adegan yang dilakukan oleh pelaku dalam olah TKP. Saksi yang sudah diperiksa kita ada sekitar 7. Saksi yang dari pihak Alfamart, saksi di TKP, dan pihak tersangka. Barang bukti, kita sudah amankan beberapa barang bukti. Tadi kita bawa 1 kontainer kecil, yaitu barang bukti yang ada di TKP yang pada saat kejadian belum kita sempat amankan. Akhirnya kita bawa tadi 1 kontainer warna merah. Itu sebagai bukti, salah satu bukti untuk dalam penyelidikan nanti. Komplotan pengganjal mesin anjungan tunai mandiri asal Lampung yang meresahkan warga diringkus polisi. 4 orang disergap polisi di jalan setelah ada laporan warga yang isi tabungannya dikuras mereka. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan saat anggota Satreskrim Polres Brebes menyergap komplotan pengganjal mesin anjungan tunai mandiri di kawasan Cimohong, Brebes, Jawa Tengah. Dari tangan 4 pria yang diamankan, disita puluhan kartu ATM, ponsel, dan mobil yang digunakan mereka. Penangkapan komplotan itu berawal dari laporan warga yang uang tabungan banknya sebanyak 8 juta rupiah dikuras oleh komplotan tersebut melalui mesin ATM yang diganjal tusuk gigi. Dari pemeriksaan penyidik, terungkap keempat tersangka berbagi peran saat beraksi. Untuk mengelabui korban, keempatnya berpura-pura tidak saling mengenal saat berada di dekat ATM. Para tersangka dapat menguras isi tabungan korban setelah mengetahui nomor PIN korban. Ada mereka masuk bersama-sama melihat ada orang yang transaksi keuangan menggunakan ATM, memasukkan ATM-nya dan ATM-nya sudah diganjal oleh tusuk gigi. Begitu ATM masuk, yang bersangkutan korban memencet nomor PIN, salah satu dari mereka itu ada yang mengamati untuk menghafalkan nomor PIN. Setelah itu ATM PIN-nya dihafalkan oleh para pelaku, salah satu pelaku, dan ada salah satu pelaku juga yang akan memberitahu mungkin ada gangguan, Bu. Dari barang bukti yang didapat, keempat tersangka terancam pidana 7 tahun penjara karena diduga melakukan pencurian dengan pemberatan. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Aktris RK telah melaporkan salah satu akun media sosial terkait dengan dugaan penyebaran video asusila yang viral di media sosial ke Barreskrim Polri. Laporan polisi tersebut dilayangkan oleh RK melalui kuasa hukumnya pada Senin kemarin. Selain itu, kuasa hukum sang aktris juga menyertakan barang bukti berupa tangkapan layar akun media sosial terlapor yang menyebarkan video asusila. Penerima kuasa dari RAPK alias RK melaporkan pemilik akun Twitter Dede Gemes @dedekugem atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Penangkapan seorang pria di Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang diduga terlibat kasus narkoba berjalan dramatis. Belasan anggota keluarganya nekat mengadang petugas yang akan membawa terduga pelaku ke kantor polisi. Inilah saat keluarga terduga pelaku menghalang-halangi polisi yang akan membawa seorang pria di Jalan Ketumbar, Gang Amir Hamzah, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pria itu diamankan polisi karena diduga terlibat peredaran narkoba.
Beberapa orang bahkan nekat mengadang di depan mobil polisi yang berisi terduga pelaku. Aksi pengadangan itu berakhir setelah petugas bersikap tegas dengan membawa paksa seluruh orang yang terlibat saat menghalangi polisi melakukan penangkapan ke Mapolres Tebing Tinggi. Pada saat melakukan proses penangkapan, kita dihalang-halangi oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat, dan akan tetapi tersangka berhasil kita bawa ke Polres Tinggi berikut barang bukti, dan masyarakat yang keluarga yang menghalangi juga kita amankan untuk diproses selanjutnya. Selain terduga pelaku yang diperiksa dalam kasus narkoba, keluarganya juga diperiksa untuk mengetahui peran mereka saat menghalangi petugas melakukan tugasnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kasus penipuan tiket Coldplay, polisi memeriksa 2 orang promotor konser. Fokus Pagi sebelah kembali dengan berita selengkapnya. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. 1 dari 2 pelaku jambret yang menodongkan senjata tajam kepada korbannya di Serang, Banten babak belur dihajar warga. Pelaku tertangkap setelah ditinggal oleh rekannya yang lebih dulu kabur menggunakan sepeda motor. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan salah satu pelaku jambret menodongkan senjata tajam ke arah korbannya di Jalan Ki Ajurum, Kota Serang, Banten pada Kamis malam. Korban yang langsung berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku yang panik kemudian terjatuh saat mencoba kabur hingga akhirnya tertangkap dan babak belur dihajar warga. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sempat ada orang kan gitunya jadi langsung kabur. Tadi sempat minta teriak, tolong-tolong gitu? Iya, saya di situ langsung. Jadi yang bawa motor langsung kabur? Iya, langsung duaan. Langsung jatuh dia. Kalau nggak jatuh pasti udah nggak ada. Udah kabur. Kasus penjambretan ini kini tengah ditangani Polsek Cipocok Jaya. Aparat kepolisian juga masih terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Barreskrim Polri telah memeriksa 2 promotor konser Coldplay dalam kasus dugaan penipuan penjualan tiket konser grup musik asal Inggris tersebut. Pekan depan, Barreskrim Polri juga akan memeriksa pihak ketiga yang menjual tiket resminya. Kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang melibatkan tersangka pasangan suami istri terus bergulir. Sedikitnya 60 orang jadi korban dugaan penipuan penjualan tiket konser grup musik asal Inggris itu dengan modus just tip atau jasa titip. Jumlah kerugian korban totalnya mencapai 260 juta rupiah. Selanjutnya, polisi memeriksa 2 orang promotor konser musik Rabu kemarin selama 4 jam. Pemeriksaan untuk mengetahui mekanisme penjualan tiket resmi serta pengawasannya dan juga perizinan konser pada November mendatang. Selain pihak promotor, penyidik juga akan memeriksa pihak penjual tiket. Promotor yang diperiksa atau diambil keterangannya diklarifikasikan 2 atas nama TH dan HS. Ini dari PK Entertainment. Pemeriksaan atau klarifikasi terkait dengan perizinan, kemudian mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Penyeludupan sabu-sabu sebanyak 2,5 kg ke beberapa wilayah di Batam, Kepulauan Riau melibatkan sindikat internasional dan 2 orang ibu rumah tangga maksud saya. Para tersangka bersama rekan-rekannya berupaya mengelabui petugas dengan menyembunyikan narkoba itu di dalam perutnya. Dua orang ibu rumah tangga ini tak dapat mengelak saat petugas dari BNNP Kepri bersama petugas Bea dan Cukai Batam mengamankan keduanya di Hotel Glory Nagoya, Batam. Dari tangan mereka polisi menyita hampir 300 gram sabu-sabu dalam bentuk kapsul dari bawah lemari. Kedua wanita ini diamankan menyusul tertangkapnya 2 orang rekan tersangka lainnya dari tempat berbeda di Batam. Narkoba jenis sabu dengan modus lama dimasukkan ke dalam perut melalui anus. Kemudian dari Bea Cukai Batam
menghubungi kita lakukan pengembangan dengan cara pengembangan dan alhamdulillah kita bisa mengamankan 2 orang lagi. Dalam pengembangannya, petugas berhasil mengungkap tersangka lainnya dengan barang bukti hampir 2 kg sabu di Tanjung Riau, Batam. Para tersangka menyembunyikan sabu-sabu ke dalam perut agar terhindar dari pengamatan petugas. Saat ini petugas masih mendalami pemeriksaan termasuk memburu jaringan lainnya yang menjadi kaki tangan para tersangka ini. Tim Liputan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Turap bawah jembatan di Jalan Keranggan Permai Raya Bekasi, Jawa Barat longsor hingga memunculkan rongga besar di kolong jembatan. Para pengguna jalan khawatir jembatan akan ambruk saat dilintasi. Longsornya turap di bawah jembatan di Jalan Keranggan Permai Raya Bekasi ini mengakibatkan seolah ada gua di kolong jembatan. Longsor menimbulkan rongga besar di atas fondasi jembatan hingga bawah jembatan berukuran sekitar 7 x 5 meter. Tak heran banyak warga termasuk pengguna jalan yang cemas khawatir jembatan ambruk terlebih saat kendaraan besar melintas. Ya takutnya nanti kalau ada mobil besar ambruk terus, ini kan jadi urusan lagi. Masalah lagi. Sudah dilaporkan tapi Pak ke sudah ditinjau Pak. Padahal jembatan ini merupakan salah satu jalur alternatif penghubung wilayah Bekasi menuju kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sama pemerintah segera diperbaikilah karena ini kan lintasan aktif oleh pengendara untuk menghindari hal tidak diinginkan segera ditangani oleh pemerintah. Kalau kata Bapak ntar ditutup total, kita akses jalan harus jauh lagi bentar. Menurut warga, sejumlah petugas dari Pemda setempat pernah meninjau kerusakan jembatan untuk proses perbaikan, namun hingga kini belum jelas realisasinya. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Jutaan ekor udang naik ke permukiman di Sumalata Timur, Gorontalo Utara. Diduga fenomena itu terjadi karena adanya perubahan faktor lingkungan dan pola migrasi. Ini udang sonai-nai di darat deh. Ini hal yang tidak memungkinkan sih kalau mau dipikir secara logika dengan akal sehat, ini tidak memungkinkan. Fenomena banyaknya udang yang naik ke daratan di Desa Buladu, Sumalata Timur, Gorontalo Utara ini seketika membuat warga heboh. Masyarakat lantas menangkap hewan kecil dengan nama latin Cridea itu. Udang yang habitatnya di muara ini tiba-tiba muncul dari pipa saluran air yang bocor milik salah satu warga. Jarak muara sekitar 1 km dari permukiman. Menurut BMKG Gorontalo, fenomena itu kemungkinan disebabkan adanya perubahan lingkungan, pola imigrasi, bahkan pencemaran di muara sungai, sehingga udang akan mencari tempat yang lebih aman di daratan. Mereka mencari makan ataupun berpindah untuk melakukan berkembang biak. Terus yang kedua bisa disebabkan oleh faktor gangguan manusia gitu. Dan yang terakhir adalah karena lingkungannya gitu. Bisa disebabkan oleh faktor lingkungan seperti adanya perubahan suhu yang drastis dari air sungai ataupun akibat adanya salinitas dan juga kekurangan kadar oksigen di dalam air gitu. Bagi warga setempat, udang selain dikonsumsi juga dipakai sebagai umpan memancing oleh para nelayan. Afrianta Usman melaporkan dari Gorontalo Utara, Gorontalo. Jelang kontestasi pemilu 2024, pengurus pusat Muhammadiyah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama gelar pertemuan tertutup di kantor PBNU Jakarta Pusat. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Kamis sore. Mobil yang ditumpangi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto nampak memasuki Istana Bogor melalui pintu 2 istana yang berada di Jalan Juanda. Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Belum diketahui apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Apakah terkait dengan pekerjaan atau terkait pencalonan Prabowo pada Pilpres 2024. Setelah 1 jam di dalam Istana Bogor, mobil Menteri Pertahanan nampak keluar istana pada pukul 3 sore dan langsung meninggalkan lokasi dengan pengawalan petugas. Sementara, Menparekraf Sandiaga Uno saat ditemui usai menghadiri acara di kampus Unair, Surabaya, mengaku baru saja bertemu pelaksana tugas Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono. Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga juga menyampaikan pemikirannya untuk percepatan pembangunan Indonesia. Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini mengaku tak mau terburu-buru karena baru sebulan keluar dari Gerindra. Terkait disandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapres, Sandiaga Uno mengaku tak mau ikut campur karena sudah menjadi ranah pimpinan parpol koalisi. Itu tentunya ranahnya dari pimpinan
P3 dan juga gabungan partai politik karena P3 sudah menjalin kerjasama politik dengan PDIP dan itu tentunya kita hormati dan saya sangat mengapresiasi. Kamis siang, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir ditemani sejumlah pimpinan pusat Muhammadiyah berkunjung ke kantor pusat PBNU di kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Kehadiran pimpinan Muhammadiyah disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Dua organisasi besar Islam ini bertemu secara tertutup untuk membahas kesepakatan bersama terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu hasil yang ditekankan dalam pertemuan itu bahwa kedua ormas Islam sepakat perlu adanya kepemimpinan moral jelang perhelatan tahun pemilu 2024. Kepemimpinan moral satu istilah yang kita sepakati, yang bisa mendrive kontestasi itu, bahkan siapapun nanti yang terpilih, baik di eksekutif maupun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya gitu ya. Dan ini sangat krusial. Sebagai ormas Islam terbesar, PBNU dan Muhammadiyah juga berpandangan jangan sampai tahun pemilu kali ini mengedepankan politik identitas. Karena hal itu yang dinilai akan menciptakan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat. PBNU dan Muhammadiyah juga sepakat agar para elit politik bisa berkompetisi lebih sehat dan bersih tanpa harus memandang kelompok tertentu. Untuk melakukan menjalankan kompetisi secara lebih bermoral, ya, lebih bersih, tidak meriskir polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat dan seterusnya, hal semacam itu. Ini yang kita sebetulnya ingin lihat lebih banyak, Kita tentu tidak akan mengatakan bahwa belum ada selama ini, tapi kita ingin lihat lebih banyak. Pertemuan antara Muhammadiyah dan PBNU akan terus dilakukan karena keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam menciptakan umat yang harmonis dan cerdas menghadapi isu-isu yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Kenaikan harga pakan di tengah meroketnya harga telur ayam dikeluhkan peternak ayam petelur di Garut, Jawa Barat karena berdampak pada kualitas telur yang dihasilkan. Sementara di Jakarta, pedagang rela menjual ayam dengan harga yang lebih murah dibandingkan modal yang dikeluarkan demi bisa mempertahankan dagangannya. Harga daging ayam dan telur di Pasar Ben Hill, Jakarta Pusat tak kunjung turun, alias kian mahal sejak 2 minggu terakhir. Kini, daging ayam dijual Rp30.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Sementara, untuk yang ukuran 1,5 kilogram dijual Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per 1,5 kilogram. Mahalnya harga daging ayam membuat pedagang memutar otak agar bisa mempertahankan dagangannya. Jika modal yang dikeluarkan Rp30.500 per kilogram, daging ayam dijual Rp30.000 per kilogram. Meski mengaku rugi, tapi pedagang mengaku tak masalah, asal pelanggan tidak kabur sampai nanti harga ayam kembali turun. Gimana serba susah ya? Pertama demi mempertahankan langganan aja, langganan biar ya nggak kabur lah seperti itu. Ya harapannya ya jangan sampai istilahnya ini dengan harga mahal itu berlalu lama lah seperti itu. Pengen cepat turun, jadi kita pun untuk penjualan biar lebih mudah. Sementara, saat ini harga telur ayam negeri dibanderol Rp32.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Diperkirakan, mahalnya harga daging ayam dan telur akibat naiknya harga pakan ayam di tingkat peternak. Sementara, harga telur ayam di pasar tradisional Ciawi, Kabupaten Bogor, tembus Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Dari sebelumnya di kisaran Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada harga telur ayam kampung dan harga telur puyuh. Di Depok, Jawa Barat, kenaikan harga daging ayam membuat omset pedagang daging ayam di Pasar Agung Sukmaija, Kota Depok menurun. Pasalnya, dengan kenaikan harga daging ayam, daya beli masyarakat ikut menurun. Sementara itu,
kenaikan harga telur yang sangat signifikan telah berdampak pada penjualan telur serta menurunnya kualitas ternak di wilayah Limbangan Garut untuk bertelur. Tak hanya itu, harga pakan yang mahal juga membuat peternak merugi karena produktivitas ternak dalam menghasilkan telur juga menurun. Tim Liputan melaporkan. Polisi berjibaku memburu pelaku tawuran bersenjata tajam. Sesaat lagi selengkapnya, sejenak pariwara. Bisa mendekati musim kemarau, puluhan monyet turun dari habitatnya dan menyerbu permukiman warga desa Cikakak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Meski tak menyerang, namun kehadiran monyet tersebut sangat meresahkan lantaran kawanan satwa itu kerap merusak rumah warga. Puluhan kawanan monyet ini berkeliaran di lingkungan permukiman warga di desa Cikakak, Kecamatan Wangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kawanan monyet ekor panjang itu turun dari hutan perbukitan Cikakak untuk mencari makanan di perumahan warga. Persediaan makanan di habitat aslinya mulai menipis seiring datangnya musim kemarau. Meski tidak menyerang, namun kehadiran monyet itu sangat meresahkan. Tak jarang kawanan monyet ini merusak rumah warga saat mencari makanan. Untuk menghalau kawanan monyet, warga punya cara unik. Mereka memasang ban di sekeliling rumah mereka. Konon keberadaan ban tersebut bisa menghalangi kawanan monyet masuk ke dalam rumah. Terus antisipasinya gimana? Pakai apa? Ban. Pakai ban. Itu diapain banyak? Diuncal-uncal. Oh, diuncal sama dipasang apa gimana? Iya. Biasanya apa yang dirusak? Ya itu pagar-pagar. Pagar, Iya, genteng pintu, juga ya. iya. Saat musim kemarau, kawanan monyet yang menyerbu permukiman jumlahnya akan bertambah. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Pasca pembacokan dua Pak Ogah di Surabaya, Jawa Timur, polisi masih memburu pelaku penganiayaan. Selain itu, dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Tangerang, Banten. Dalam rekaman video amatir, sekelompok remaja dengan menggunakan senjata tajam mengejar kelompok remaja lainnya. Seorang remaja yang terjatuh menjadi sasaran serangan musuh. Beruntung, ia dapat diselamatkan oleh temannya dan segera meninggalkan lokasi. Polisi pun melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi mata di lokasi kejadian. Tidak ada yang mengetahui asal kedua kelompok remaja tersebut. Petugas juga tengah mendalami rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi guna mengungkap identitas para pelaku. Selanjutnya untuk kejadian tawuran tersebut dalam proses penyelidikan atau akan diselidiki oleh unit Reskrim Polsek Kelapa II dan juga dibantu oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selain itu, pasca pembacokan yang menimpa dua orang sukarelawan pengatur lalu lintas atau Pak Ogah di Surabaya, Jawa Timur, aparat Polsek Karangpilang memburu para pelaku. Dari puluhan pelaku yang melakukan penganiayaan, polisi berhasil menangkap 10 orang pelaku, 6 diantaranya masih di bawah umur. Kejadian ini melibatkan 3 kelompok motor yang membawa senjata tajam, kemudian melakukan penganiayaan dengan senjata tajam maupun dengan batu maupun dengan tangan. Hingga saat ini, 2 korban dalam perawatan akibat luka sabetan senjata tajam. Polisi masih memburu beberapa pelaku lainnya. Tim Liputan melaporkan. Polisi menangkap ratusan orang dari gerombolan perguruan silat yang berbuat onar di wilayah Jombang, Jawa Timur. Mereka awalnya berkonvoi hingga menganiaya warga. Inilah rekaman amatir warga saat ratusan anggota salah satu perguruan silat berbuat anarkistis di wilayah Kecamatan Ploso, Jombang, Kamis dini hari. Salah satu motor warga bahkan dibakar. Oke. Laporan dulu. Polisi yang mendapat laporan adanya tindakan onar langsung bergerak. Sebanyak 119 orang yang kebanyakan masih remaja ini diringkus. Tindakan onar berawal dari rombongan berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Berantas penghubung Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Diduga aksi onar bermotif untuk eksistensi kelompoknya. Dilempar, karena pada saat itu dari anggota Polsek Kudu sedang mengamankan 2 orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dari anggota Polri. Sehingga dari rombongan tersebut tidak terima rekannya diamankan di dalam mobil sehingga mobil tersebut menjadi sasaran. Arogansi kelompok perguruan silat ini mengakibatkan 2 anggota polisi dan 1 warga terluka.
Sebanyak 8 orang telah dijadikan tersangka, 7 diantaranya bahkan masih di bawah umur. Turut diamankan pula barang bukti berupa batu dan senjata tajam dari tangan para tersangka. Kini ke-8 tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Masa terlibat bentrok dengan polisi saat menuntut dibukanya kembali lapangan kerja di pertambangan emas di Sekadau, Kalimantan Barat. Sejumlah demonstran melempari mobil water cannon polisi dengan batu saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis pagi. Sementara di halaman depan kantor Bupati, polisi terpaksa menembakkan air water cannon untuk membubarkan demonstran yang anarkis. Kericuan ini terjadi saat demonstran yang merupakan para penambang emas menuntut bertemu Bupati Sekadau dan anggota DPRD setempat. Mereka menuntut untuk diperbolehkan kerja lagi tanpa ditangkap dan distribusi BBM dipermudah. Para demonstran juga mengeluhkan imbas dari larangan menambang emas. Untuk yang demo saat ini, ya saya rasa mungkin masih ada hubungannya dengan penindakan kemarin. Akibat kerusuhan ini, 2 petugas kepolisian alami luka karena terkena lemparan batu. Sementara kantor Bupati mengalami sejumlah kerusakan. Dede Iskandar melaporkan dari Sekadau, Kalimantan Barat. Polisi mendapati pasangan bukan suami istri saat menggelar razia di sejumlah rumah indekos di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, belasan pengamen dan badut terjaring razia petugas Satpol PP dan suku Dinas Sosial Jakarta Timur Kamis malam. Tawa ceria sang badut seketika berubah menjadi rintihan saat terjaring razia Satpol PP dan Sudin Sosial di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis malam. Sementara rekannya menolak diamankan dengan alasan masih bersekolah. Dalam razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS kali ini, petugas juga menyasar pengamen dan juru parkir liar. 13 orang PPKS pun terjaring razia. Warga PPKS ini kemudian didata di kantor kecamatan sebelum diserahkan ke Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur untuk diberi pembinaan agar tak kembali ke jalan. Sementara di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, 1 persatu kamar indekos dirazia oleh petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri. Petugas mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri tinggal dalam satu kamar. Selain memeriksa kelengkapan dokumen, petugas juga melakukan tes urin terhadap penghuni indekos dan ditemukan seorang wanita positif narkoba. Ada kamar kos, ya, di situ penghuninya ada pasangan pasutri, tapi bukan pasangan suami istri ya. Nah, kebetulan perempuannya atau wanitanya itu terindikasi positif. Demikian ya. Nanti dilanjuti nanti itu dengan instansi dari BNP. Petugas akan melakukan sanksi tindak pidana ringan bagi para penghuni indekos yang melakukan pelanggaran. Tim Liputan melaporkan. Puluhan calon jemaah haji di Kulon Progo, Yogyakarta batal berangkat ke Tanah Suci dengan berbagai alasan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, akibat belum melunasi masalah pembiayaan, ratusan calon jemaah haji gagal pergi ke Tanah Suci tahun ini. Sebanyak 188 calon jemaah haji asal kota Bogor, Jawa Barat gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Hal ini terjadi lantaran para calon jemaah haji belum melunasi biaya pembayaran hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Para calon jemaah haji yang gagal berangkat akan digantikan oleh mereka yang berada di nomor berikutnya. Meski begitu, ke-188 jemaah yang batal pergi akan menjadi prioritas untuk keberangkatan di tahun 2024. Kendalanya yang pertama, yang datang dan yang sudah menyampaikan adalah ketika surat yang dikirimkan melalui kami juga dan juga dari pihak bank atau BPS itu tidak sampai dan tidak diterima oleh yang bersangkutan. Nah, calon jemaah ada yang suratnya tidak sampai, kemudian ada juga yang dicari dan itu sudah pindah domisili. Sementara itu di Kulon Progo, Yogyakarta, sebanyak 40 calon jemaah haji batal berangkat ke Tanah Suci dengan beragam alasan. Penyebabnya beragam, mulai dari sakit, meninggal dunia, hingga ada yang berubah pikiran. Meski begitu, tidak ada satupun calon jemaah haji yang gagal berangkat karena terkendala masalah pembayaran. Jelang laga persahabatan melawan Bali United pada 28 Mei mendatang, kubu Persebaya lakukan persiapan dengan uji tanding menghadapi tim Porprov Sidoarjo. Sementara di kubu seberang, Bali United terus mendatangkan taktik bermain dan kekuatan fisik para pemain.
Bali United menetap serius laga persahabatan kontra Persebaya Surabaya yang akan digelar di Surabaya pada 28 Mei mendatang. Tim besutan Stefano Teko Cugura menggelar latihan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Kamis sore dengan menekankan latihan taktikal usai menjalani latihan fisik intensif dalam 2 pekan terakhir. Sejumlah pemain baru turut menghiasi sesi latihan seperti Adilson Maringa, Tegar Infantri Sukamto, dan Taufik Hidayat. Pelatih Teko melihat laga persahabatan tersebut sebagai pertandingan untuk menguji komposisi para pemain sebelum musim kompetisi Liga 1 dimulai. Guna memetik hasil terbaik, Serdadu Tridatu akan memboyong 23 pemain termasuk 3 pemain baru ke Kota Pahlawan. Hari ini mungkin latihan pertama tidak ada fisik, kita jalannya latihan 10 lawan 10, kita berhenti berapa koreksi. Sementara di kubu seberang, Persebaya Surabaya juga terus melakukan persiapan jelang laga pramusim dengan menggelar latihan bersama melawan tim Porprov Sidoarjo. Dalam laga uji coba yang digelar di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, M. Hidayat dan kolega menang 2-0. Ya, saya melihatnya sih kepingin anak-anak sejauh mana beradaptasi dengan cara bermain Persebaya. Tetapi ini nanti anak-anak juga kelihatan masih badannya kaku-kaku karena kemarin juga kita latihan fisik, latihan keras. Jadi menurut saya masih wajar-wajar saja. Tetapi saya lihat fighting spirit, sentuhan-sentuhan sudah mulai mengarah seperti yang saya inginkan. Laga persahabatan antar Persebaya Surabaya kontra Bali United bertajuk Surabaya 730 Game merupakan laga untuk memperingati HUT Kota Surabaya ke-730. Anda bisa menyaksikan live di Indosiar Minggu 28 Mei 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan. Surabaya adalah kota surganya kuliner. Salah satunya adalah lontong kikil. Sering diserbu pembeli, warung lontong kikil di kawasan Jalan Ngagel, Surabaya menghabiskan 350 porsi per hari. Sedapnya lontong kikil yang berada di Jalan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur ini makin menggugah selera. Makanan khas Surabaya yang berbahan baku kulit kaki sapi ini disajikan dengan kuah yang masih panas. Ditambah lagi taburan bawang goreng dan perasan jeruknya biar tambah segar. Warung makan ini setiap harinya tak pernah sepi pembeli. Per hari saja 350 porsi terjual dan menghabiskan 50 kulit kaki sapi. Nggak perlu khawatir, pembeli bisa datang jam berapa saja karena warung ini buka 24 jam. Berdiri sejak tahun 2014, kini warung Mbak Hermin sudah membuka cabang kedua yang tak jauh dari lokasi pertama. 2016 aku buka cabang, sehari aku habis 350 porsi. Sini bukanya jam berapa sampai jam berapa? Di sini bukanya 24 jam. Bahan bakunya sih kulit kaki sapi, namun dimasaknya dengan teknik khusus, jadi teksturnya nggak keras, lumer dan tidak bau sapi. Masalah bumbu jangan ditanya, terasa banget di lidah. Ya pokoknya kikil ini juga suka ada. Ini empuk. Ini lumer sudah lama saya. Sana-sana sudah. Lebih cocok di sini ya. Cocok di sini saya. Rasanya bumbunya, kikilnya enak. Nah, untuk harga per porsinya Rp33.000. Gimana? Terbangun tengah malam dan lapar? Pas banget datang ke warung lontong kikil ini. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Saya Asran Syadi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.